Pak, ada pesan-pesan? Pak, ada pesan Pak yang disampaikan di Rekan-rekan tadi Pak. Ya, jadi saya terima kasih. Saya nggak apa-apa. Itu kasihan ini teman-teman media ya. Iya. Kadang-kadang pengawal lebih galak. Jadi begini, terima kasih. Saya tadi mendapat kehormatan, saya diminta memberi paparan ya, memberi kuliah umum tentang ketahanan nasional. Saya kira ini sangat penting, terutama di kalangan cendekiawan, kalangan akademisi untuk paham benar posisi kita. Ya. Kita negara sangat besar, negara sangat kaya, dan kita cukup berhasil ya, pemerintah Presiden Joko Widodo dinilai oleh banyak negara di dunia, kita termasuk negara yang berhasil menghadapi pandemi, berhasil mengendalikan ekonomi di tengah tantangan yang begitu besar. Jadi saya tadi menggarisbawahi, memberi sedikit masukan ke dunia akademis, apa yang kita sudah punya, apa yang harus kita hati-hati, dan ke depan bagaimana. Jadi alhamdulillah ada komitmen daripada para guru besar untuk kerjasama sama Kementerian Pertahanan, bersinergi. Kita juga berharap masalah pertahanan, ketahanan, masalah strategi itu dibahas, dipelajari, dikaji di perguruan tinggi. Juga masalah sejarah saya kira sangat penting. Kita sepakat bahwa sejarah itu sangat penting untuk kepentingan pendidikan generasi penerus kita. Anak-anak muda kita harus mengerti bahwa kita ini bangsa besar, bangsa yang kuat. Saya kira itu dari saya. Menteri Pertahanan, Menhan Prabowo Subianto mengisi kuliah tamu di Fakultas Ilmu Administrasi, FIA, Universitas Brawijaya, UB, Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022. Tema yang diangkat adalah urgensi ketahanan nasional dalam kepemimpinan nasional. Ia menekankan bahwa kepemimpinan nasional yang unggul dapat dibangun dari ketahanan nasional yang baik. Dikatakan, ketahanan yang baik berawal dari salah satunya aparatur atau SDM yang unggul. SDM unggul dimulai dari seleksinya yang benar. Jangan karena saudara, lalu diterima, atau memperjualbelikan gelar akademik, ujar Menhan dalam acara itu. Ia juga percaya pentingnya peran perguruan tinggi untuk itu. Ketika dirinya dilantik menjadi menteri, lembaga pertama yang dikunjungi adalah Universitas Pertahanan, UNHAN. Di sana, Menhan meminta peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Saya minta tidak hanya S2 dan S3, tapi UNHAN juga buka program studi S1 untuk membangun aparatur yang unggul untuk bangsa, tegasnya. Dikatakan, pertahanan nasional sangat penting. Tidak ada negara di dunia yang aman dari ancaman, termasuk Indonesia. Baru-baru ini ancaman kita adalah corona, membuat dunia terhenti. Maka kita harus selalu siaga, ujar Menhan. Usai kegiatan, pada wartawan ia mengucapkan terima kasih karena mendapat kehormatan mengisi kuliah umum tentang ketahanan nasional. Saya kira ini sangat penting terutama di kalangan akademisi agar mereka paham benar posisi kita sebagai negara yang sangat besar, jelasnya di lobi gedung BFI AUB. Pemerintah, lanjutnya, dinilai oleh banyak negara di dunia termasuk berhasil menghadapi pandemi, berhasil mengendalikan ekonomi di tengah tantangan yang begitu besar. Saya beri masukan pada dunia akademis apa yang sudah dipunyai, apa yang harus diwaspadai dan ke depan harus bagaimana. Alhamdulillah ada komitmen dari guru besar untuk bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Rektor Prof. Widodo SSI MC PhD Med SC mengatakan dengan inovasi-inovasi yang dimiliki saat ini diharapkan UB bisa berperan dalam pembangunan bangsa. Di Filkom UB kita mengembangkan sistem pertahanan negara melalui sistem drone. Sementara di FMIPA sedang bersinergi dengan PT Pindad untuk menghasilkan material amunisi mandiri buatan dalam negeri, katanya. Prof. Widodo menambahkan, UB tidak bisa berjalan sendiri sehingga perlu kerjasama, sinergi, dan arahan dari semua pihak termasuk Kementerian Pertahanan. Kegiatan di FIA ini terkait temu dan rapat kerja nasional Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN se-Indonesia, FORDEKIIS. Acara diikuti oleh 37 dekan dari seluruh Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!